coba bersikap bodoh, aku tidak akan membiarkanmu bersikap bodoh. Jaga baik-baik anakmu, Ratna. Dia sudah berani mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Kau akan tahu akibat jika itu terjadi. Iya, Nyi. Baik. Aku akan menjaga supaya ini nggak akan terjadi. Ryan kenapa sih? Lu perhatiin Ryan keluar dari warung bakso Topan kok kayak diem terus. Ryan lagi sakit. Enggak, Lu. Cuman saya ngerasa ada sesuatu di dalam diri Mas Topan. Astagfirullah. Masa iya sih lagi-lagi warung baksonya Mas Topan itu pakai penglaris gitu? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya gimana ya? Rasanya ada yang nggak srek gitu aja. Ada yang aneh gitu. Sama warung baksonya? Sama Mas Topannya juga. Sama Mas Topannya? Kenapa emangnya? Lulu kenapa sih? Kayaknya perhatian banget sama Mas Topan. Jangan-jangan Lulu dulu pernah punya ada hubungan sama Mas Topan. Iya, enak aja. Andra nih kalau ngomong sembarangan banget sih. Orang cuma nanya kok. Ya kan Andre cuma nanya. Kalau emang ada hubungan apa-apa juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok Andra. Ih, sama Andra tuh kalau ngomong kenapa sih jadi bikin bete terus? Orang Lulu nggak maksud apa-apa malah dituduh ada hubungan, males banget. Udah jadi males gara-gara Andra. Lulu pamit aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih Lulu? Orang cuma bercanda, sensi amat. Kamu juga, Indra, bercandanya keterlaluan. Udah, yuk. Sebelum kamu menikah sama Puguh, kamu makan bunga kantil dan bunga melati ini. Sekalian minum air mantranya, ya. Enggak, Bu. Aku nggak mau. Kamu nggak bisa nolak dia. Kamu harus menikah sama Puguh. Dan kamu harus tahu, pernikahan kamu sama Puguh nggak bertahan lama. Cuma 3 minggu. Setelah itu, nasib Puguh sama seperti ketiga suami-suami kamu yang dulu. Mas ngapain? Ini cuma kosek doang. Gak usah pakai tukang. Nggak usah, Mas. Kita panggil tukang aja ya. Mas nggak usah benerin listrik. Gak usah. Mas juga bisa. Udah kamu tenang aja. Mas kenapa, Mas? Tunggu apa lagi sih kamu? Ayo minum. Minum nih. Dia benar-benar gak mau.
Dian nggak mau ada korban selanjutnya lagi, Bu. Cepet kamu makan bunga ini. Jangan sampai ibu berbuat kasar sama kamu. Ayo. Sini. Mas Topan. Sini. Assalamualaikum, Dian. Gimana kabar kamu? Apa kamu... Tukang bakso miskin. Ngapain kamu telepon-telepon dia? Maaf, Bu. Saya cuma mau bicara sama Dian sebentar. Apa... Nggak ada lagi yang perlu dibicarakan sama dia. Dasar. Tapi, Bu... Tukang bakso udah miskin. Nggak tahu diri. Harus diberi pelajaran ini. Oh, ya. Kasih ya, Pak. Mas, ini apa-apaan nih, Mas? Kenapa di baksonya ada rambut kayak gini? Mas mau ngeracunin saya? Hei, Pan, sini lu. Sini, lu lihat nih. Hah? Pan. Waduh. Pan, gua kesini mau makan bakso. Ngapa lu kasih rambut? Mas, ini pasti salah paham. Saya nggak pernah buat bakso itu dicampur sama rambut. Salah paham bagaimana? Hah? Bapak-bapak dan ibu juga, kalian semua harus tahu ya, kalau warung bakso ini pakai jin penglaris. Hah? Ya. Coba lihat, itu bakso-bakso. Setiap mangkok pasti ada rambutnya kan? Itu rambut jin penglaris bakso ini. Pan, keterlaluan lu. Mas. Ibu ini fitnah, Mas. Saya nggak mungkin pakai gitu-gituan, Mas. Ibu ini fitnah. Fitnah bagaimana? Itu buktinya kan? Ada rambut di dalam bakso. Enggak. Ibu pasti fitnah kan? Jangan percaya, Mas. Jangan percaya. Ah, udah cukup, Mas Topan. Rambut ini sudah membuktikan kalau omongan Bu Rama itu benar. Udah, Pan. Lu dengerin gua ya. Bu, dengerin kita nih, Bu. Gua nggak mau tahu. Gua minta ganti rugi. Dan satu lagi, lu tutup nih warung bakso. Hah? Lu tutup nih warung bakso. Kalau enggak, gua laporin ke polisi lu. Tenang dulu ya, tenang. Ya, pasti semuanya saya ganti. Udah cepetan. Enak aja lu. Gila. Kasih rambut. PA lu ya. Mana? Udah. Sekarang tukang bakso itu sudah jatuh miskin lagi. Nggak ada lagi yang mau beli baksonya. Bu, apa maksud ucapan Ibu? Iya. Akhirnya Nyi Geti berhasil membuat tukang bakso itu menjadi bangkrut. Dan membuat dia miskin semiskin-miskinnya. Kenapa Ibu tega ngelakuin itu, Bu? Aku udah rela ngikutin apa yang Ibu mau. Tapi kenapa Ibu bisa tega ngelakuin itu sama Mas Topan? Bu, Dian mohon, Bu. Jangan ganggu Mas Topan lagi. Iya, biar aja dia jadi miskin. Supaya dia nggak ganggu kamu lagi. Paham? Coba deh lihat. Nggak ada apa-apa kan? Rambut juga nggak ada. Ini sudah jelas. Ada yang tidak suka dengan Mas Topan. Ada yang sengaja mau menghancurkan usaha Mas Topan.
Maksud kamu? Ya, tidak salah lagi. Apa iya ada yang mengirim guna-guna ke sini? Kalau iya, siapa yang tega melakukannya? Apa Bu Rahma? Enggak. Aku nggak boleh suzon sama dia. Lebih baik aku tanya dia dulu. Aduh. Nggak diangkat-angkat lagi. Jadi Bu, Abah mau cari cewek-cewek sebanyak mungkin yang mau jadi TKW dan Ibu harus izinin. Cewek-cewek. Bahaya. Bu, ini nggak ada kaitannya dengan hal yang macem-macem. Dah, Abah bener nih, mereka biar kerja kan banyak sekarang yang pekerja wanita yang nganggur. Biar jadi kerja di TKW. Awas macem-macem. Nggak akan macem-macem Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, Bang Andranya ada? Ada, baru saya masukin kulkas pasti seger. Sayuran kali kulkas. Andra! Bu, sekalian bikin minum. Ya. Ya. Bentar lagi datang Andranya. Bah. Nih, Kenapa sih ibu teriak-teriak, Bah? ada tamu. Mas, mampir mencari Andra. Iya Bang Andra, saya ada perlu sama Bang Andra. Tadi saya ke rumah Rukiah, cuman Ustadz Rayanya lagi pergi. Makanya saya minta alamat Bang Andra aja. Oh. Andra juga Ustad. Bapaknya Ustad. Ustad. Bapaknya Ustad. Ustadz Andra ada waktu nggak sebentar untuk ikut saya? Soalnya ini penting. Ya, Bah ya? Iya. Berangkat, Bah. Lupa. Assalamualaikum. Salam ya. Bu, berangkat, Bu. Abah. Tamunya kemana? Tamunya kan nggak mau minum, itu mah modus Abah aja. Iya. Apa nih Bu? Sebelum dimodusin, ibu modusin di luar. Bang Andra cobain dulu deh bakso buatan saya ini. Saya mau tahu apa yang terjadi setelah Bang Andra makan bakso ini. Apakah sama apa yang dirasakan sama pelanggan saya? Coba sih, Mas. Tapi Mas, ini sebenarnya bahannya mah normal kan? Harusnya sih nggak ada apa-apa ya. Kayaknya nggak apa-apa, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok ada rambut, Mas? Itu yang terjadi Bang Andra. Bang Andra lihat sendiri kan? Ini aneh banget, Bang. Mas, ini fix, Mas. Pasti ini warung Mas lagi dijailin sama jin kafir. Bang Andra, tolong saya, Bang. Warung ini saya rintis dari nol. Saya nggak ingin warung ini tutup begitu saja. Tolongin saya, Bang. Iya, tenang, Mas. Insya Allah saya bisa bantu ya. Saya balik dulu ke rumah Rukiah ya. Saya kasih tahu kejadian ini. Insya Allah saya dan Pak Kiai sama Raya bisa ngebantu ya. Ya udah Mas nih, saya nggak terusin deh Mas. Makasih ya. Ini rambut sapa lagi masuk ke mulut. Asin. Ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Oke kan? Bang Gatot, kalau Lasi perhatiin, Bang Gatot tuh kayak belalang. Kayak gile lu, badan gua embek begini, gede begini lu bilang belalang. Mata lu koslet. Belalang apa sih? Ya belalang kan menclok. Nah itu, pinter. Menclok aja di warjane Lastri. Jaga sana lo, kampung nggak dikelilingin. Kalau ada apa-apa gimana? Nggak apa-apa deh Las, gua jadi belalang. Asalkan lu jadi kupu-kupunya. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Wah, ada bisnis nih, mau nggak? Bisnis apa ya? Kalau pengen toge ya? Bercanda aja, nih serius nih. Bisnis nyari perempuan di kampung ini yang mau jadi TKW. Aduh, ada komisi nggak, Bah? Ada. Tiap orang dapat komisi, jadi kalau dapat satu ya dapat sedikit. Kalau 10, 100 makin banyak. Oke, saya mau. Tapi sebentar, Pak. Ini di luar komisi ya. Kan kita jalan apa itu, kudu ada biaya operasionalnya tuh. Kira-kira ada nggak?
ada tapi bawa duitnya pas-pasan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 2,5. Oh, lebih dari cukup tuh. Operasi bisa ngebut. Speed. Bayar utang Abah. Sini. Oh iya, utang apa ada berapa? 247.500. 247 ini 2,5. Oh iya deh. Wah. Itu kembaliannya buat Gatot operasional ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Abah. Ini loh Bang namanya. Emang kudu ada belalang kok di sini. Biar rezekinya Lastri itu menclok.